Berdasarkan riset Kementerian Komunikasi dan Informatika 2001 serta UNESCO 2022, indeks minat baca masyarakat di Indonesia disebutkan hanya mencapai 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. Faktor apa yang membuat minat membaca orang di Indonesia, terutama anak-anak, semakin rendah? Pertama, penggunaan smartphone. Para orang tua sudah mengenalkan smartphone pada anak-anak mereka, alih-alih membiasakan anak belajar. Hal ini tentunya berdampak pada kebiasaan anak dan akan terbawa hingga dewasa. Kedua, kelainan genetik. Salah satu kelainan genetik atau buta huruf disebabkan oleh minimnya orang tua yang membaca, faktor ekonomi, kondisi lingkungan, hingga kemalasan yang masih mengakar di masyarakat Indonesia. Ketiga, tidak ada kerjasama guru dan orang tua. Mengapa demikian? Guru di sekolah tidak bisa mengajarkan anak membaca secara maksimal dikarenakan keterbatasan waktu dan jumlah siswa. Namun, karena kesibukan orang tua menyebabkan para orang tua juga kurang memperhatikan perkembangan membaca anak dan hanya mengandalkan guru di sekolah. Keempat, metode belajar yang tidak sesuai. Setiap anak memiliki metode belajar yang berbeda, dan guru dituntut untuk mengetahui bagaimana karakteristik setiap anak. Apakah anak lebih berminat pada bacaan buku, poster, mainan bergambar, atau sejenisnya. Terakhir, kurangnya kontribusi dan support pemerintah. Pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan minat baca dengan program-program yang dijalankan, seperti Gerakan Literasi Nasional. Pemerintah perlu mengadakan program yang lebih intensif serta meningkatkan minat baca di Indonesia. Berikut tips bagaimana orang tua menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pertama, mengajak anak ke taman bacaan. Mengajak anak untuk mengunjungi perpustakaan. Mengajak anak membeli buku di toko buku secara langsung. Ajak si kecil membaca buku bersama-sama. Sediakan bahan bacaan di dalam rumah, serta jadikan membaca sebagai rutinitas sebelum tidur. Jika membaca sangat penting, lantas apa saja manfaat membaca pada anak sejak dini? Pertama, menambah kosakata baru pada anak, meningkatkan kemampuan mengungkapkan ide, meningkatkan rasa ingin tahu pada anak, mengembangkan daya imajinasi anak, menentukan pola pikir anak dan problem solving, serta melatih kepandaian anak cara berkomunikasi. Parents, bagaimana? Sudah tahu kan bahwa keluarga merupakan pendidik pertama dan utama? Orang tua berperan penting dalam pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak masa kini lebih menyukai menonton televisi dan bermain game. Ditambah pesatnya kemajuan teknologi, mereka semakin jauh dari gemar membaca dan kegiatan lain yang mendatangkan manfaat positif. Mari jadikan kegiatan membaca buku kepada anak sebagai kebiasaan baik dimulai dari orang tua.